My mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere. Assalamualaikum wal. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghawa Solen episode ke-31 sampai 35. Ikutin terus ya wal. Setelah berhasil mengeluarkan racun dari lengan Nahungjun, Tangsan dan Guru Agung berbincang. Tangsan dimarahi karena telah menyerap cincin roh yang berusia melampaui batas aman bagi seorang spirit master. Cincin roh ketiga Tangsan berusia 2000 tahun. Guru Agung tidak ingin Tangsan kenapa-napa karena dia sudah berjanji akan menjaga Tangsan. Dia meminta agar di kemudian hari Tangsan harus berpikir lebih tenang meski dalam keadaan apapun. Setelah menasihati Tangsan, Guru Agung memuji perkembangan rumput biru perak yang semakin kuat dan beracun. Sekarang Tangsan berada di kota Sotou. Dia ke tempat pandai besi. Tangsan akan memesan untuk dibuatkan komponen-komponen kecil dari senjata rahasia. Di sini dia bertemu Tai bersaudara. Mereka anak dari pemilik tempat ini dan seorang pandai besi terbaik di kota Sotou. Karena memiliki hutang budi, Tai bersaudara dengan senang hati membuatkan pesanan Tangsan. Saat Tangsan dan Xiao berduaan, di sini Tangsan mulai terlihat mencintai Xiao sebagai seorang kekasih. Namun di saat akan bermesraan, Oscar dan orang-orang datang untuk mengajak mereka ngumpul-ngumpul di depan api unggun. Keesokan paginya, mereka makan sarapan yang dibuatkan Guru Agung. Sebelum melakukan latihan di lapangan, Guru Agung meminta Mubai untuk sparring dengan Tangsan. Tangsan dan Mubai mulai bertarung. Mereka saling bertukar serangan dengan menunjukkan kemampuan cincin roh masing-masing. Tangsan terlihat lebih menguasai pertandingan karena dia seorang tipe kontrol yang merupakan counter alami bagi seorang tipe penyerang. Dan Mubai pun mengaku kalah. Pertarungan kedua, Mubai akan melawan Oscar dan Nahungjun. Meski jarak level mereka lumayan jauh, tapi dengan dukungan sukses Oscar dan kekuatan Phoenix apinya, Nahungjun bisa mengimbangi Mubai. Xiao dan Tangsan juga akan sparring. Xiao langsung menggunakan kemampuan keduanya, yaitu mata pesona, dan skill ketiga Xiao, teleportasi. Meski sempat terpengaruh, namun Tangsan dapat mengatasi dengan cepat, dan latihan pun selesai. Di sini mereka diberitahu masing-masing kekurangan saat bertarung, terutama Nahungjun yang membiarkan Oscar dalam bahaya. Jika itu pertarungan sesungguhnya, maka dia akan kehilangan temannya. Mereka semua dihukum lari 10 keliling dari akademi ke kota Sotou dan tidak diperbolehkan menggunakan kemampuan roh. Harus selesai sebelum makan siang tiba. Tangsan dihukum 12 putaran. Rongrong dan Jujuking juga ikut melakukan hukuman karena mereka teman dan harus sama-sama dalam keadaan apapun. Guru Agung sudah menyiapkan keranjang berisi batu yang memiliki berat berbeda-beda sesuai kemampuan fisik. Mereka pun memulainya. Mereka sudah berlari cukup jauh. Mereka diberi minum oleh Guru Agung yang ternyata air garam untuk meningkatkan fisik mereka. Setelah berlari beberapa putaran, mereka mulai kelelahan. Mubai dan Tangsan membantu mengurangi beban yang dibawa Oscar dan Rongrong. Di sini, murid-murid dari Akademi Changhoi datang mengganggu mereka. Tangsan menghajar mereka semua.
未必真。不去太慢，恐怕我来帮你了。陶良知，最后怎么结？ Mereka pun melanjutkan perjalanan sampai 800 km lebih. Kali ini Mubai sudah mulai kehabisan tenaga. Mereka pun dengan senang hati mengurangi beban yang dibawa Mubai. 得老大，不知道为什么，我现在看来，被你一说，还真是。 Mereka terus saling menguatkan dan saling membantu bersama-sama sampai pada putaran terakhir, dan akhirnya berhasil menyelesaikan 10 putaran pada sore hari. Tangsan yang tersisa 2 putaran lagi akan lanjut lari dibantu Mubai, namun akhirnya mereka pingsan. Setelah tersadar, mereka makan malam. Pada pagi harinya, Guru Agung memuji mereka karena saling peduli dan bekerja sama. Tangsan disuruh melanjutkan lari 2 putaran, dan teman-temannya pun tidak ingin ketinggalan. Tiga bulan sudah berlalu. Setelah rutinitas yang berat, mereka pun libur. Di sini pesanan Tangsan sudah selesai dan diantar oleh Tai bersaudara. Saat Tangsan memeriksa komponen dari senjata rahasia, Ma Hongjun datang dengan keadaan wajah babak belur. Dia bercerita tentang kejadian yang menimpanya. Ma Hongjun berusaha merayu gadis yang dia sukai. Namun saat gadis itu diganggu oleh orang mesum bernama Bule, Ma Hongjun datang untuk menyelamatkan. Mereka pun bertarung. Namun Ma Hongjun kalah karena musuhnya seorang leluhur roh dengan 4 cincin. Di sini mereka akan membalas kekalahan Ma Hongjun serta memberi pelajaran pada orang yang mesum. Saat pergi secara sembunyi-sembunyi, Xiuwu melihat mereka dan dia akan ikut. Di sini mereka menyusun rencana untuk menghadapi pria mesum. Setelah mencari dan tidak menemukan, Xiuwu akan menjadi umpan. Mereka berhasil memancing Bule untuk muncul. Xiuwu berpura-pura mengikuti si pria itu. Saat di dalam gang yang sepi, Xiuwu langsung menyerangnya. Dengan kemampuan mata pesona dan teleportasi, Xiuwu menggunakan serangan 8 tahapan yang tidak mungkin bisa dihindari oleh musuh. Terlebih lagi, Bule seorang tipe pengendali. Di sini Xiuwu menghajarnya sampai babak belur dan tidak sadarkan diri. Tangsan mengkhawatirkan Xiuwu karena terlalu sering menggunakan mata pesona. Tangsan menganggap itu sangat bahaya jika musuh bisa mengkonternya. Di tempat akademi, Flinder keberatan dengan cara Guru Agung mengajar karena mengeluarkan banyak sekali biaya untuk makanan dan obat-obatan, mengakibatkan keuangan akademi semakin menipis. Keesokan paginya di alun-alun kota, terlihat para warga berkumpul menuntun Bule, sepria mesum yang digantung dengan tulisan yang mempermalukannya tentang perbuatan mesumnya selama ini. Di sini 2 teman Bule datang dan membebaskannya. Mereka seorang Spirit King yang memiliki 5 cincin roh. Karena serangan Xiuwu, beberapa tulang Bule patah. Dia berjanji akan membalas dendam. Di halaman akademi, Guru Agung mengatakan akan mulai latihan tahap kedua, yaitu ikut serta di arena pertempuran jiwa. Guru Agung memberi mereka 3 syarat. Yang pertama, tidak boleh menunjukkan identitas. Kedua, Tangsan tidak boleh menggunakan senjata rahasia. Ketiga, mereka harus bertarung 2 kali dalam 1 hari.
Tim mereka diberi nama 7 Monster Strike. Di sini mereka menyusun strategi untuk ikut serta dalam pertarungan 1 lawan 1 dan 2 lawan 2. Mereka diberi nama panggung: Mubai si harimau putih mata jahat, Oscar si sosis monopoli, Tangsan Asura 1000 tangan, Ma Hongjun api jahat Phoenix, Xiaowu kelinci iblis tulang lunak, Rongrong 7 harta karun Oben Pagoda, Jujuking musang neraka.